Anak muda itu tertarik dengan investasi. Pada punya investasi gak di sini? Oh, ada yang punya, ada yang enggak ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang memang investasi yang paling cocok, yang paling oke, yang paling keren, yang affordable, yang terjangkau untuk anak muda itu investasinya seperti apa sih? Penasaran? Penasaran, langsung saja saya undang Mas Jonathan N selaku Growth Consultant. Mas Jonathan. Terima kasih. Saya nggak mau nanya kabar, pasti kabarnya baik, betul? Betul. Investasinya lancar? Lancar. Aman? Aman. Siap berbagi untuk teman-teman? Siap. Kalau begitu langsung saja tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Jonathan. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan ngomongin sedikit tentang investasi, tapi tenang aja. Akan ada kuis-kuis juga, jadi silakan jawab. Nanti jangan takut buat jawab. Gak ada benar, gak ada yang salah. Di sini kita sama-sama belajar. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Jonathan. Tadinya saya sempat jadi Head of Social Media di Gojek. Kemudian akhirnya saya sekarang bekerja sendiri jadi Life Coach dan Growth Consultant. Jadi kalau teman-teman mau nanya seputar pengembangan diri, gimana caranya biar hidupnya bisa jadi lebih baik, atau gimana caranya saya bisa berkembang, silakan tanya ke saya. Saya juga aktif di social media, follow aja di Instagram @jonathan_n. Nah, quiz. Ada uang 130 juta di tabungan. Kira-kira berapa bunganya sebulan? Ayo. 130 juta sebulannya dapat bunga berapa? Berapa? 2,5%. Berapa? Enggak, bunga tabungan. Ya. Nama saya Rizky Maulana Ibrahim dari SMK 6. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan yang di atas ya. Jika saya punya uang 130 juta di tabungan, berapa bunganya? Kalau untuk bunga deposito saya perkirakan mungkin 2,5% dari 130 juta. 2,5%. 130 juta. Kira-kira 3 jutaan? Mungkin 3 jutaan. 3 jutaan itu setahun ya berarti? Setahun ya, setahun. 3 jutaan setahun berarti sebulannya 200 ribuan? 200 ya? Dibagi 12. 200 ribuan lah ya. Iya, Oke. segitu. Mungkin segitu. Oke, ada yang punya jawaban lain? Terima kasih. Ada yang punya jawaban lain? 250 ribu, oke. Faktanya, bunganya cuma 1.200 per bulan. Jadi kalau kamu punya duit 100 juta tuh, bunganya cuma 1.200, itu juga 200 masih kena pajak. Jadi bersihnya bunganya cuma 1.000. Bayangin ya, uang 100 juta bunganya cuma 1.000. Belum kena biaya admin 20 ribu. Gitu kan. Ingat masih ada biaya admin. Jadi, ya punya tabungan 100 juta, tiap bulan itu tabungan kamu sebenarnya berkurang 19 ribu. Karena bunganya cuma 1.000 tapi biaya admin ada 20 ribu. Nah, jadi bunga tabungan sebenarnya 0,01% per tahun. Deposito mungkin 2,5, tapi tabungan 0,01%. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti coba cek tabungan, cek bunganya berapa. Kecil banget. Gitu. Nah, jadi karena ini teman-teman, karena sebenarnya bunganya kecil banget, makanya kita perlu cari investasi. Nah, investasi itu ada macam-macam. Jadi uangnya jangan ditaruh di tabungan karena tadi bunganya sangat kecil. Tapi kalau kita lihat di sini investasi, nah saya kasih contoh aja ya. Contoh itu di sebelah kiri bunganya itu reksadana dari 4% sampai ada yang 10% per tahun gitu ya. Nah jadi buat teman-teman mungkin bisa coba pikirin investasi. Nah tapi ingat, investasi itu ibarat main bola nih. Kita tuh cuma mikirin, oh gimana caranya cuan gitu ya. Dapat uang lagi gitu ya. Itu kayak ibaratnya ada main bola tuh striker. Dia yang urusannya nyetak gol. Nah tapi ingat, kalau kita nyetak gol 2 di sepak bola, tapi kebobolan 5, itu juga kalah. Itu. Jadi penting juga buat kita mikirin defense, pertahanan, backnya.
Backnya itu apa? Ada dana darurat, ada asuransi, ada manajemen utang. Gitu. Ibaratnya tadi ya, kalau ngutang kan harus bayar bunga. Gitu. Atau ngutang ke teman juga nggak bayar bunga, tapi mungkin temannya minta ditraktir makan, kan lumayan tuh. Nah jadi mungkin daripada kita mikir invest dulu, tapi utangnya banyak, mending kita pikirin oke, mungkin utangnya perlu dilunasin dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya backnya tangguh nih, nggak kebobolan, strikernya ngecetak 1 gol aja, itu udah menang. 1-0, nggak apa-apa. Daripada nyetak gol 2 tapi kebobolan 5, kalah juga. Gitu. Nah mungkin di sini teman-teman ada yang sudah ada penghasilan sendiri nggak? Ada yang sudah ada penghasilan sendiri, kerja sendiri? Masih belum? Masih rata-rata uang saku ya? Oke, nah sini juga saya mau ngasih tips dalam investasi. Yang paling penting apa? Yang paling penting ada duitnya. Karena kalau nggak ada duit, mau invest apa gitu kan? Susah juga gitu ya. Nah jadi pikirin yang pertama, gimana caranya kita ada pemasukan. Yang kedua, pikirin juga semakin besar pemasukan, yang buat diinvestasi juga semakin gede. Dan lifestyle-nya harus tetap dikontrol gitu. Oke, jadi contohnya gini ya, misalnya kita mau investasi. Investasi, kita asumsi return-nya 10% lah per tahun. Nah, kalau uangnya 600.000, setahun dapat berapa 10%? 60.000. 60.000, tapi ngapain nunggu setahun cuma buat dapat 60.000? Gitu. Saya yakin teman-teman jadi referral jualan di marketplace juga bisa gitu ya, dapat 60.000 atau ngambil side job juga bisa dapat langsung 60.000, nggak perlu nunggu setahun. Nah, tapi bayangin kalau misalnya ada 10 juta gitu. Ada 10 juta buat diinvestasi. Setahun dapat 1 juta, lumayan. Kalau misalnya gedein 100 juta, setahun 10% dapat 10 juta, lumayan. Gitu. Jadi dalam investasi pikirin juga modal yang diinvestasiin itu berapa. Kalau teman-teman modalnya 100.000 bisa mulai invest betul, tapi setahun cuma 10.000 nambahnya. Gitu. Jadi kita juga harus tingkatin modalnya. Nah, jadi misalnya kita buka warung nih, gitu ya. Buka warung di garasi gitu kan, jualan sabun, shampoo gitu. Kita dapat profit 1 juta sebulan. Duit 1 jutanya kita pakai apa? Party, beli tiket konser atau apa? Diapain? Diputerin lagi. Diputerin lagi ya. Nah jadi kita puterin, kita mau yaudah deh kita beli kulkas. Kulkas harganya 2 juta, kita nabung 3 bulan. Udah beli kulkas, kita bisa jualan minuman dingin, es krim, frozen food, profitnya ningkat jadi 2 juta. Dapat 2 juta nih sebulan. Diapain nih? Pergi party kita? Liburan? Enggak. Puterin lagi. Puterin lagi, bener ya? Awas nanti dapat 2 juta langsung liburan. Nah, diputerin lagi, oke. 6 bulan kemudian nih, kita puterin lagi nih. Kita beli motor second, dimodif dikit biar bisa buat naruh galon, buat ngangkut gas. Jadi yang tadi kita cuma warung bisa melayani jalan itu doang, sekarang kita bisa ngider keliling kompleks. Terus profit kita juga naik. Dari 2 juta tadi, kita sekarang udah bisa dapat 4 juta sebulan. Gitu. Nah ini teman-teman, jadi ketika kita punya uang, mikirnya apa? Diputerin dulu. Bayangin, kalau yang kasus pertama ya, warung di awal itu 1 juta sebulan, setahun kita dapat 12 juta. 12 juta. Anggap aja setengahnya kita investasiin, 6 juta. Gitu. Setengahnya lagi 6 juta buat kita pakai hidup, belanja segala macam. Tapi kalau kita udah ya profitnya udah 4 juta sebulan, setahun itu bisa dapat 48 ya, anggap aja 50 juta. Gitu. Dari 12 juta kita bisa naik jadi 50 juta. Nah ketika uangnya sudah 50 juta, itu kan lebih enak kita alokasinya. Oh ya udah, ini lebih banyak yang bisa diinvestasiin. Mau liburan masih bisa, gitu. Taruhlah 5 juta buat liburan, masih sisa banyak.
Bisa dipakai investasi, bisa dipakai hidup, bisa dipakai buat diputerin lagi juga bisa. Nah, masanya teman-teman, siapa di sini yang begitu punya uang, langsung mikirnya, oke, uangnya saya puterin dulu. Atau langsung belanja. Itu kan. Jadi kuncinya di situ, ini juga berlaku, ini bukan cuma buat usaha ya, tapi buat diri sendiri juga. Gitu. Cara muterin di diri sendiri gimana sih? Invest di diri kita sendiri. Jadi apa? Meningkatkan skill. Gitu. Misalnya, sesimpel belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris bisa buat apa? Oh, kita jadi bisa baca-baca sumber di luar atau nonton video YouTube, lebih gampang kita menyerapnya. Atau bisa ngambil jadi pekerjaan translator. Atau nanti di dunia pekerjaan itu pasti berguna. Gitu. Misalnya seperti itu. Dan juga, ya tadi ya, penghasilan bisa bertambah. Nah, jadi ya ibaratnya kalau saya dulu, ibu saya dulu gitu ya, ibu saya ambil kursus menjahit. Biar apa? Biar dia bisa jahit dan akhirnya dia bisa terima orderan jahit. Itu kan. Jadi uang dipakai belajar untuk menghasilkan uang lebih banyak. Oke. Nah, dan ingat dari satu keahlian itu bisa banyak banget penghasilan. Misalnya chef nih, bisa masak. Gak cuma soal apakah mau kerja di restoran orang atau kerja di restoran sendiri, tapi bisa banyak. Kalau kita lihat dari atas ya, bisa ngajarin masak. Ngajarin masak bisa jadi dosen, bisa bikin kelas, atau bisa jadi bintang tamu di event. Atau bisa juga jadi brand ambassador atau talent acara TV, acara masak. Bisa brand partnership, bisa MLM panci gitu. Bisa juga jadi content creator, jadi food reviewer, bisa dapat brand endorsement atau jadi YouTuber. Jadi banyak banget cara buat kita mengelola dari keahlian kita, gimana caranya bisa kita hasilin uang lebih banyak. Gitu. Jadi teman-teman keahliannya apa, bisa dieksplor. Itu nggak harus kerja sama orang atau kerja sendiri. Gitu. Bahkan sekarang banyak banget YouTuber bisa dapat AdSense berapa juta sebulan. Gitu. Nah, jadi investasi finansial penting, tapi ingat, investasi finansial kalau nggak ada duitnya ya apa yang mau diinvestasi. Nah, jadi yang jauh lebih penting, apalagi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang menyiapkan diri untuk bekerja nanti adalah investasi diri. Bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan lebih banyak. Gitu. Dan kalau udah menghasilkan lebih banyak ya jangan jadi foya-foya juga. Ingat tadi ya warung ya, kita udah dapat profit, kita puterin. Nah misalnya kita dapat uang jajan atau kita dapat sayjoban gitu ya. Ya udah kita sisihkan sebagian buat apa? Buat ambil kursus. Kursus online sekarang banyak. Kelas-kelas webinar mulai dari 100.000 juga dapat. Nah tapi kelas webinar itu nanti bisa meningkatkan skill kita sehingga penghasilan kita juga bisa makin banyak. Gitu. Ada teman-teman di sini yang jadi content creator nggak? Atau suka bikin video, foto, post di YouTube? Ada? Ada? Ada yang mau jadi influencer nggak? Mau? Bisa aja, bisa banget kok. Bisa banget. Nah tapi ingat, kita butuh skill. Skill apa? Skill foto, skill video, skill storytelling, atau mungkin yang hobi ngedance ya udah skill dance. Gimana cara kalian bisa mendalami skill itu? Sisihkan budget buat ambil kursus, belajar lagi, puterin lagi. Jadi kalian pun bisa skillnya makin gede dan penghasilan juga bertambah sehingga investasinya juga makin gede. Itu mungkin sekian dari saya, terima kasih dan kita nanti lanjutkan di tanya jawab. Wah, luar biasa. Ada kata kuncinya investasi diri, saya yakin Mas Jonathan banyak yang bertanya juga nanti sama Mas Jonathan ya. Kita akan lanjut di sesi tanya jawab, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Jonathan. Wow, terima kasih Mas Jonathan. Oke, sudah dikasih tahu sama Mbak Likwina jurus asik mengelola uang, terus jago investasi sedari muda dari Mas Jonathan. Satu kata kunci lagi, tadi sempat disampaikan sama Mbak Likwina, kadang-kadang kita itu sibuk cari uang, kita itu suka terhipnotis menghabiskan uang tapi lupa memproteksi diri. Nah,
Jadi sekarang kita akan bahas nih, bagaimana ya caranya jurus aman dari risiko finansial. Biar kita terhindar dari kebangkrutan, kesusahan dan lain-lain. Yang menyampaikannya langsung saja saya undang ke atas panggung Mbak Maharani Ada selaku Customer Care Manajemen Prudensial Syariah Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Alhamdulillah ya. Senang banget bisa ketemu Senang. Mbak Ada. Jadi merasa lebih muda lagi Mas aku di sini. Kita kan sama Masih 17 muda, tahun. Walaupun masih muda. tetap ya. Mbak Ada, Ya. yang nyaman kadang suka nggak aman, betul nggak sih? Betul. Kadang kita suka nyaman punya uang 1 juta misalkan, tiba-tiba loh kok udah habis. Iya. Pas butuh nggak ada gitu ya. Iya. Tolong kasih tahu jurusnya boleh? Boleh. Oke Tiap hari deh. saya ngobrol sama anak seumur ini karena di rumah ada yang umur segini juga. Ada juga, kayak saya seumurannya ya. Gimana ya? Oke, kalau gitu tepuk tangan paling meriah untuk Mbak Ada. Thank you. Teman-teman mau tanya nih, pagi-pagi atau mungkin dari minggu lalu saat sekolah bilang ada acara di UI, semangat pengen datang. Pengen tahu dong tujuannya sebetulnya teman-teman mau apa sih? Ada yang mau tunjuk tangan? Tujuannya ke UI, datang ke Yacht Festival. Mau jalan-jalan aja. Belum tahu Depok loh, rumahnya di sebelah. Oke, kalau tujuannya Prudential di sini mengadakan Youth Festival adalah karena Prudential sayang sama teman-teman semua. Setuju gak? Kenapa dibilang sayang? Karena Prudential pengen banget teman-teman yang di sini masih muda-muda punya wawasan, punya ilmu yang dibagi tadi dari Mbak Wina, dari Mas Jonathan. Terus kalau asuransi kayaknya kan masih jauh deh, aku masih muda, ya nggak? Matinya nanti gitu ya. Kakek aku aja masih 85 tahun masih ada gitu ya. Ntar aja deh mikirin asuransi, tapi jangan salah. Tadi yang Mbak Wina dan Mbak Jonathan bilang, coba kita, alhamdulillah teman-teman di sini punya semangat untuk memperkaya diri, untuk tahu investasi atau bagaimana mengelola atau merencanakan keuangan nanti. Tentunya karena teman-teman di sini yang nanti 5 atau 10 tahun lagi menjadi orang-orang yang insya Allah sukses gitu ya. Dan juga jadi mama papa muda, bener nggak? Iya dong, emang kamu jadi mama papa? Ya, oke. Jadi ini adalah untuk membekali teman-teman ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman di bank aja cukup gitu ya. Udah ada dari orang tua. Tapi teman-teman coba pikirin nanti 5 atau 10 tahun lagi bagaimana mau merencanakan atau mengelola keuangannya. Sedikit saya akan share tentang Prudential Indonesia. Jadi, Mas? Oke. Jadi November nanti Prudential Indonesia akan berulang tahun ke 28 tahun. Nah, perusahaan induknya itu ada di Inggris. Udah 175 tahun ya teman-teman ya, lama banget. Oke, di tahun 2007 kita punya produk-produk syariah dan kemudian di tahun kemarin kita spin off, memisahkan diri, jadi ada perusahaan Prudential Indonesia untuk konvensional produk dan juga asuransi syariah dengan nama Prudential Syariah Life Assurance. Oke, kita ada 6 kantor pemasaran di seluruh Indonesia. Tenaga pemasarnya itu kita masih face to face, juga ada kerjasama dengan bank-bank juga, dan juga telemarketing ya. Kalau nanti teman-teman mungkin ibu atau bapaknya pernah ditelepon oleh agen asuransi, mungkin itu adalah salah satu dari Prudential juga. Nah, waktu COVID kemarin ya ampun teman-teman itu ya, kita antara gimana ya, sedih ya, sedih tapi juga bersyukur bisa membantu banyak orang karena ada yang kehilangan orang tua, harus dirawat sekian lama, apalagi kalau orang tuanya punya komorbid ya, itu harus dirawat lama banget. Kalau seandainya nggak ada asuransi, kebayang nggak dari uang kakak kita, uang kita
tabungan buat sekolah, buat kuliah, itu mungkin akan terpakai. Oh kurang, oke. Oke, terus saya juga mau cerita dulu waktu, mungkin teman-teman ada yang udah lahir atau belum ya. Jadi ada pesawat jatuh gitu ya, AirAsia, waktu AirAsia jatuh. Itu yang bikin sesuatu yang mungkin bagi kita nggak kepikir. Itu season untuk liburan di akhir tahun mau ke Singapura ya. Kalau mungkin Mbak Wina atau itu inget ya, di akhir tahun itu isinya keluarga semua. Jadi pada saat kita lihatin kalau itu pesawat kok aku jadi lupa. Yang buat daftar ya manifest, itu kita lihat namanya Bapak Ibu anak 3, Bapak Ibu, aduh itu rasanya nyes banget. Terus kita ngeliatin kalau memang polisnya masih aktif, kita bersyukur walaupun sedih juga ya. Tapi ya hal-hal seperti itu ya teman-teman yang kita hadapin sehari-hari dan mungkin kita nggak bisa menghindari, tapi bisa kita alihkan atau kita bagi resikonya dengan berasuransi. Nah kalau teman-teman mungkin apaan sih itu asuransi ya? Jadi asuransi itu adalah suatu kontrak atau perjanjian antara suatu perusahaan dengan para nasabah atau pemegang polisnya. Nanti mungkin agak lebih banyak kalau kita mau ngobrol-ngobrol lagi di sesi tanya jawab ya. Nah yang tadi saya bilang nih, kalau mungkin masih SMA, masih kuliah, mungkin belum kepikir. Saya pun baru kepikir punya asuransi itu pada saat saya mulai kerja. Jadi pada saat itu saya umur 21, kerja di suatu bank, banknya kerjasama dengan suatu asuransi. Nah waktu itu gajinya baru 800.000 ya. Tapi saya udah kepikir gini, aduh orang tua saya sekolahin saya dari kecil, kalau saya meninggal gajinya baru 800.000 ya. Nggak mungkin juga orang tua tega ya, saya kasih 100.000, 200.000, dia nggak usah gitu ya. Nggak usah ngasih gaji kamu gitu. Terus saya kepikir apa? Ada produk asuransi apa nih yang kerjasama dengan bank ini? Ternyata ada yang murah meriah ya, kita sebutnya murah meriah. Jadi dengan bayar 10 tahun, uang pertanggungannya waktu itu cuma 15 juta dan preminya 10.000. Tapi saya udah kebayang, kalau saya meninggal, saya baru kerja, saya belum balas budi buat orang tua saya. Apa sih yang bisa saya kasih? Ya udah akhirnya saya beli asuransi itu. Terus ya, jadi tergantung dari kebutuhan dan juga mungkin pengalaman teman-teman ya. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri kapan waktu yang tepat. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik, karena apa? Kita nggak mau kan ya kalau keluarga kita atau kita sendiri yang akhirnya akan menyulitkan orang lain. Jadi kalau kita lihat teman-teman, sorry cepetan. Ya. Jadi kalau dari bagian ini, proteksi itu sebetulnya yang paling mendasar yang secara naluriah deh kita merasa kita butuh proteksi. Kalau untuk punya tabungan, pengen lebih kelihatan sukses sama orang, monggo nggak apa-apa. Tapi dilihat dulu kebutuhan dan kemampuan kita. Jangan lihat orang lain ya, orang lain mau pakai sepatu bagus, biarin. Mau pakai tas lain, biarin. Emang kalau kita kenapa-napa di rumah susah, mereka mau bantuin? Enggak, iya enggak? Ya kan? Jadi udah pikirin aja dulu yang paling penting buat saya dan keluarga saya apa. Ya, jadi pikirin dulu untuk ke depannya kita mau gimana ya. Nah ini teman-teman, jadi kalau sakit, kalau kita kecelakaan, kemudian aduh cacat jangan sampai itu ngerepotin keluarga dan ngehabisin uang ya teman-teman. Mungkin bisa ngabisin satu rumah, satu mobil, iya kalau punya. Kalau enggak kita akhirnya terlantar jadi harus ke kerabat, jangan sampai. Jadi tolong kadang ada orang bilang YOLO ya teman-teman ya, tapi YOLO-nya kita anak-anak muda zaman sekarang jangan mikirin
hal itu yang happy-happy aja, tapi coba pikirin kalau ini terjadi di kita 5 atau 10 tahun lagi, siapa yang akan take care diri kita dan gimana kehidupan keluarga kita. Nah, kalau menghindari resiko gimana nih? Emang bisa kita di rumah biar nggak ketabrak atau apa, di rumah aja deh? Nggak juga kan ya? Ya, jadi nggak mungkin deh kayaknya menghindari resiko. Jadi gimana caranya? Bisa diminimalisir? Ya mungkin. Berbagi mengalihkan resiko? Ya makanya ada pihak-pihak yang memberikan jasa untuk berbagi dan mengalihkan resiko. Kalau menerima resiko nih kayaknya pasrah banget ya. Enggak kan ya, di sini insya Allah orang-orang kuat yang terus berusaha, kita harus ikhtiar biar bisa lebih mensejahterakan kehidupan kita dan sekitarnya. Jangan lupa sekitarnya juga. Oke, nah ini teman-teman, mungkin belum kebayang ya kalau yang masih SMA. Nah tapi tolong nanti 5 atau 10 tahun lagi teman-teman udah mulai kerja, punya pasangan, coba lihat selalu di review lagi 5 atau 10 tahun ke depan, apa sih tahap-tahap kehidupan yang teman-teman akan hadapi. Ya, jadi perusahaan asuransi itu akan memberikan perlindungan untuk kita dari sisi kesehatan, penyakit kritis juga ada, kemudian jiwa. Jiwa itu ada yang untuk kecelakaan atau untuk meninggal karena sebab apapun juga ada. Di berbagai e-commerce juga teman-teman bisa lihat dari yang mulai 8.000, 10.000 juga ada. Dengan jangka waktu tertentu yang bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan. Oke, jadi anak muda punya asuransi lebih cepat lebih baik karena apa? Kalau orang tua yang mikirin punya asuransi itu udah wajar ya karena dia udah merasa sering sakit-sakitan ya. Tapi sayangnya biasanya pihak asuransi itu akan melihat menilai resiko kesehatan. Kalau anak muda minta uang pertanggungan sekian ratus juta dengan premi sekian, mungkin bisa langsung di-approve. Tapi kadang-kadang kalau udah tua, udah sakit baru sadar nih, aduh pengen punya asuransi tapi udah telat. Ya. Yang cocok kira-kira yang mana? Nah teman-teman nanti bisa coba lihat di sosial media asuransi-asuransi banyak banget informasi. Di websitenya juga, kalau teman-teman mau tahu bisa juga ke call centernya atau mungkin kalau kenal om atau tante yang memang udah kerja di asuransi sebagai tenaga pemasar juga bisa ngobrol-ngobrol ya sama om sama tantenya. Ini sekilas aja, nanti teman-teman mungkin kalau ada yang juga tertarik kuliah di bidang perasuransian nanti akan belajar lebih jauh, ada beberapa kategori asuransi yang ada di Indonesia. Oke. Bentar ya. Nah, tadi teman-teman mungkin sekilas ngelihat ada asuransi tradisional, ada juga yang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Yang tadi Mas Jonathan bilang ada beberapa pasar uang atau pasar saham atau obligasi yang dikaitkan dengan suatu produk asuransi. Tapi diingat, suatu produk asuransi itu bukan tabungan secara letterlek menabung, tapi tentunya nanti akan ada informasi juga biaya-biaya yang biasanya dikenakan di asuransi. Pokoknya asuransi itu jangka panjang ya, jangan cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun butuh tutup deh karena nggak punya uang. Teman-teman bisa balik mindsetnya, justru saya harus gimana punya uang biar bisa melanjutkan pembayaran asuransi saya. Oke, maaf ya ini waktunya sudah. Jadi nanti kita ngobrol lagi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan di beberapa slide tadi yang terlewat. Gak susah ya? Tolong Mas. Ya lanjut lagi Mas tolong. Oke. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, jangan takut kalau belum paham. Nanti dibohongin, nanti ditipu, di apa, jangan takut.
Nanti pada saat mau beli suatu polis ada ilustrasi dulu sebelum teman-teman tanda tangan surat pengajuan. Polisnya pun ada masa tunggu untuk bisa mempelajari 14 hari apakah teman-teman mau ngelanjutin atau enggak. Ya, jadi jangan takut ya. Cek benar-benar bonaviditas dari suatu perusahaannya dan juga track recordnya dia. Oke, jadi jangan lupa yang paling saya highlight sih memahami kebutuhan ya. Pahami kebutuhan, cari informasi yang betul-betul akurat, banding-bandingin mana yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Juga pada saat menyampaikan informasi tentunya harus lengkap. Ya. Nah ini biaya-biaya yang tadi saya sampaikan. Ada biaya-biayanya juga. Jadi kalau dibilang nabung 500.000 harus balik 500.000 enggak ya. Karena ada biaya-biaya pengelolaannya. Dalam hal ini perusahaan asuransi juga sama dengan bank dan juga lembaga keuangan lainnya. Kalau seandainya ada pengaduan, OJK itu atau Otoritas Jasa Keuangan mengharuskan kita punya jalur-jalur layanan untuk penyelesaian pengaduan nasabah. Oke ya, ini bisa dilihat, kapan-kapan kalau mau main juga boleh. Nah ini untuk seandainya tidak ada penyelesaian di suatu perusahaan asuransi, teman-teman boleh ngadu ke sini dengan memberikan bukti-bukti yang valid. Oke, salam sukses buat sekolahnya. Yang mau UTS, selamat belajar, semoga hasilnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ada. Jangan kemana-mana dong. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Ada. Sini Mbak Ada, bareng aku. Iya. Oh gitu. Mbak Ada akan langsung ditemani juga oleh dua orang narasumber kita. Ada Mbak Ligwina dan juga Mas Jonathan untuk naik ke atas panggung. Silakan Mbak Ada di kursi yang ini. Ini Mas Jonathan dan Kak Ligwina. Yang mana aja boleh sebenarnya. Oke. Baik. Nah, sip. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab di mana ketiga narasumber akan langsung menjawab pertanyaan yang saat ini membingungkan bagi adik-adik kita ya. Kalau gitu saya mau lempar dulu. Apakah ada yang ingin bertanya di sini? 1, 2, 3. Oke. Kalau gitu sebentar, saya boleh minta satu dulu. Boleh dari yang paling depan dulu ya. Boleh maju ke depan. Silakan disebutkan nama, asal sekolah atau kampus dan pertanyaannya apa untuk siapa. Aku boleh minta mic-nya? Ada mic-nya Mas? Mas kemana? Mas kehilangan arah, orangnya di sini. Iya, silakan. Di sini boleh. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya izin bertanya. Di sini sebenarnya saya mau bertanya soal pribadi saya ya, Kak. Sekarang ini saya kan sudah mulai bisnis ya Kak, bisnis kuliner gitu. Terus saya juga punya temen di media sosial yang memang dia sering sekali memposting tentang investasi. Jadi saya sering sekali melihat investasi-investasi yang dia posting dan hasil profitnya dia tuh sangat menguntungkan sekali. Dan saya jadi tertarik untuk mulai mengikuti investasi. Di sini saya mau minta saran dari kakak, mungkin menurut kakak lebih baik saya memulai investasi atau tidak ya? Karena sebelumnya yang saya takutkan itu dari resiko investasi itu sendiri. Terima kasih. Wow, namanya siapa? Nama saya Naisa Aulia Putri, saya dari SMK Negeri 6 Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Putri dari Jakarta. Itu pertanyaan pertama, silakan duduk kembali. Itu yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Kak Jonathan ya. Oke, saya akan pilih orang kedua. Coba saya kesana dulu sebentar ya. Silakan yang sebelah sana maju ke depan.
Baik, silahkan. Oh di situ aja, boleh cukup di situ aja. Oh sekalian dua, silakan. Nah, iya, ada apa rame-rame di belakang? Oh mau juga, oke nanti langsung tim kami memilih ya. Silakan, namanya siapa, pertanyaannya apa, dan untuk siapa, dan keluh kesahnya apa Sanda ya. Silakan. Zodiak ya. Nama aku Asyifa Fatma Ramadhani dari SMK 20 Jakarta, zodiak Libra. Oh Libra perhitungan. Mau nanya, kan asuransi ada banyak jenisnya ya. Apa sih yang harus dipertimbangkan dalam memilih jenis asuransi yang harus kita pilih? Itu aja. Oke, terima kasih. Namanya siapa tadi? Asyifa. Asifa. Asuransi nanti bisa oleh Mbak Ada ya. Sip. Selanjutnya silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Dava Pratama, saya dari SMK Negeri 27 Jakarta. Saya ingin bertanya, mana yang harus dipilih asuransi seumur hidup atau asuransi berjangka? Terima kasih. Wah, asuransi seumur hidup atau berjangka. Namanya siapa? Dava dari SMK Negeri 27 Jakarta. Oke, terima kasih Dava. Baik. Asuransi berjangka atau asuransi apa? Seumur hidup, oke. Aku boleh ke Kak Jonathan dulu ya, silakan. Kak Jonathan Ya. ada pertanyaan dari Mesya tadi ya? dari Putri. Saya maunya Putri kenapa? Oke. Kan Putri nama terakhirnya. Investasi yang Ya. cocok untuk anak muda Kak. Mungkin aku kasih analogi ya. Jadi kan tadi ceritanya Mesya ada bisnis tapi ngelihat temennya investasi dan kayaknya untungnya cuan banget nih kayaknya, sangat menggiurkan. Nah mungkin gini, jadi ada teman kamu, dia jago nyetir gitu kan, mobilnya bagus gitu ya. Dia nyetir cepet nih, sat gitu. Terus kamu jadi pengen, wah saya juga pengen nyetir kayak gitu nih. Tapi kamu belum bisa nyetir mobil. Yang pertama kamu lakukan apa? Belajar nyetir dulu dong gitu. Nah jadi terhadap investasi gitu ya, kalau misalnya mungkin teman itu udah belajar, udah jago investasi, jadi dia tahu dia ngapain gitu. Tapi kita mungkin belum tahu. Yang perlu kita lakukan pertama kita belajar dulu. Ini investasi apa sih? Dia bentuknya seperti apa? Dia dapat apa? Misalnya gini, kan kalau bisnis itu jelas ya. Oke saya modal gini, terus keluar sekian, profit sekian, itu kan jelas hitungannya. Nah tapi kalau investasi bisa jadi malah investasi bodong, gitu kan? Kan banyak banget sekarang yang sengaja mengiming-imingi ini 3 bulan untungnya 100%. Gitu. Hati-hati, karena menurutku 1 tahun 10% aja udah bagus banget gitu. Nah tapi begini, satu belajar tentang produk investasinya apa, sehingga kamu jadi tahu, oh ini bagus atau enggak. Misalnya, oh sekarang saham lagi ngetren gitu ya, tapi ingat high risk high return. Kalau naik mobil, makin cepat resiko nabraknya makin gede. Ngebut sekali nabrak bisa mati. Hati-hati. Tapi kalau pelan-pelan ya biar lambat asal selamat. Kalau nabrak juga ya paling bempernya lecet dikit tapi kitanya masih tetap aman gitu ya. Nah jadi mungkin itu ingat bahwa iming-iming return yang tinggi resikonya juga tinggi. Sebaliknya iming-iming return yang rendah itu lebih aman, di kitanya juga lebih tenang gitu. Gitu kali. Cukup menjawab gak? Cukup menjawab, betul ya. Karena prinsipnya investasi semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi risikonya juga ya Kak ya? Semakin tinggi returnnya, iya. Returnnya? Semakin tinggi risikonya. Juga. Oh, oke. Terjawab ya Asifa? Oke, selanjutnya kita akan pertanyaan. Nesya. Nesya ya. Iya Putri Nesya, pokoknya kamu aja orangnya ya. Oke. Sekarang ini ada pertanyaan kedua dari Siva SMK 20. Asuransi itu banyak jenisnya Mbak Ada. Nah, apa sih yang harus dipertimbangkan dalam memilih asuransi? Begitu ya? Thank you Siva. Jadi pertama-tama kalau boleh saya kasih tips, lihat dulu kinerja dari suatu perusahaannya itu ya. Perusahaannya sehatkah atau jalur-jalur bagaimana kita mau bertanya, tanya informasinya tuh ada nggak, cukup nggak? Kalau ditelepon aja susah, gimana ya, gitu kan. Itu yang pertama sih kalau menurut saya, karena pada saat kita konsumen mau beli apapun, kita pasti mau tahu itu bagus nggak buat saya. Jadi belum beli produknya aja saya harus tahu dulu itu kayak apa. Nah selanjutnya
kalau dari sisi diri kitanya sendiri sebagai konsumen, saya sanggup nggak beli? Jangan dipaksain ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya dengan usia sekarang, oh saya mau memproteksi hanya untuk kecelakaan aja karena saya tuh seneng mana gitu jalan-jalan kali gitu ya. Belilah, coba di e-commerce banyak, itu coba lihat anak 17 tahun kayaknya udah bisa beli ya. Jadi teman-teman lihat aja, oh untuk sakit yang santunan itu juga ada ya. Jadi tergantung tahapan usia teman-teman. Pertama lihat dari kebutuhan itu dulu sih Mas. Nah, berlanjut ke pertanyaan Dava, asuransi itu yang dipilih mendingan yang seumur hidup atau yang berjangka Mbak Dava? Mbak Ada, dari Dava. Oke, Dava balik lagi tadi ya, underline-nya adalah sesuai kebutuhan kemampuan. Kalau boleh saya saran, kita beli itu kan sebetulnya untuk meringankan atau memberikan rasa aman untuk keberlangsungan keluarga. Bukan kalau untuk asuransi jiwa ya, karena yang murni itu biasanya kan memang untuk andai saya meninggal dunia, ada keluarga ya nggak Mas? Kalau Mas punya keluarga, maaf ya, siapapun pasti akan menemui itu. Pasti itu. Jadi kita nggak mau keluarga kita udah sedih tambah terpuruk lagi. Jadi kalau teman-teman, biasanya asuransi jiwa yang seumur hidup tuh lebih murah daripada yang berjangka. Jadi kalau teman-teman punya duit sedikit-sedikit mau disisihin 100, 200, 300, belilah yang kalau menurut saya ya, belilah yang asuransi seumur hidup dulu karena lebih murah biasanya. Setelah teman-teman punya gaji lebih tinggi, teman-teman mau yang bayar 10 tahun terus bisa dapat selesai 20 tahun, saya bisa selesai, nilainya bisa saya ambil, monggo bisa buat umroh, buat nerusin S2 kali gitu ya. Kalau udah mulai berkeluarga, pikirin yang berjangka buat anak-anak sekolah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Tapi kalau misalkan aku bilang boleh gak segini Mbak Ada, asuransi itu bukan tentang keren-kerenan, tapi itu adalah kebutuhan dan bentuk kepedulian kita dengan keluarga kita. Karena kalau meninggal itu kan hal yang pasti sebenarnya ya. Gitu. Tanggapan Mbak Ada gimana? Ya betul Mas. Jadi ada tag lainnya kita juga sih. Cinta itu untuk selamanya. Gimana cara menunjukkan cinta itu selamanya? Ya enggak? Misalnya Mbak Wina bilang, aku cinta padamu, kita nikah yuk gitu. Tapi kita nggak mempersiapkan kondisi orang yang kita cintai itu nanti kalau saya nggak ada tuh gimana gitu ya. Jadi walaupun saya wanita gitu ya, saya juga membagi dengan suami gitu ya. Kamu untuk apa, saya untuk kamu untuk lagu ya. Iya pakai ya. lagu ya. Jadi baper deh. Jadi kita secara mandiri, yang cewek-cewek nih apalagi ya, teman-teman cewek ini yang nanti akan jadi menginfluence suami, ya. Jadi kalau suaminya mungkin masih yang nanti aja deh punya asuransi gitu, lillahi ta'ala aja, betul. Tapi papa kalau papa meninggal saya siapa yang jagain? Papa rela saya sama yang nggak boleh gitu ya? Nggak boleh ya. Nah, Tapi iya itu, kalau papa cukup kan bisa saya hidup mandiri dengan anak-anak. gitu. Jadi kalau misalkan udah punya pasangan nanti, pas diminta asuransi dia nunda-nunda, dipertanyakan cintanya ya. Gitu. Gitu. Nah, tapi ada yang menarik ini, Kali Gwina tentang fenomena FOMO. Apalagi sekarang lagi ramai konser sebuah band dari luar negeri yang sebut saja Coldplay gitu ya, semua orang ngantri. Bahkan mungkin generasi Z juga yang gak seintens dengan generasi X dan Y, berebut berbondong-bondong. Salah satu indikatornya adalah FOMO, gak mau ketinggalan tren. Dan kadang jadi terjebak di masalah keuangan. Gimana sih caranya Kali Gwina tetap ikut tren tapi gak jebol kantongnya? Selalu punya uangnya, nggak bantu ya aku ya. Jadi ternyata memang mau beli proteksi, mau investasi, mau bersenang-senang, uangnya harus ada. Makanya tadi menurut aku harus kita sadari dulu ini uangnya datangnya dari mana. Jadi kalau ngomongin investasi semangat, ntar dulu udah tahu belum cara mencetak uangnya gimana. Tadi ada di presentasinya John juga, ada di presentasi aku, menghasilkan uang itu harusnya menjadi salah satu skill yang penting untuk dipelajari terutama untuk anak-anak SMK, SMA dan mahasiswa. Karena nggak bisa kita investasi dan proteksi kalau nggak punya uangnya. Jadi pada saat ada FOMO, takut ketinggalan tren, pertanyaannya kan adalah ada uangnya apa enggak?
FOMO itu bisa dilaksanakan pada saat uangnya ada. Tapi akhirnya aku perhatiin yang paling heboh itu banyak yang nggak punya uangnya tapi tetap ikut-ikut. Nah kalau yang kayak gitu kan jadinya isunya udah bukan finansial ya, isunya udah psikologis ya. Semangat untuk menghabiskan uang yang dia nggak punya. Nah itu namanya halu. Nah, jadi harus hati-hati ya. Harus mengukur dulu kemampuan diri kita. Oke, kita masuk ke gelombang kedua boleh? Saya akan undang 3 orang untuk naik ke atas panggung. Izin dulu, kalau ada yang di paling belakang boleh panitia dipilih dulu yang paling belakang. Kasihan dulu ya, sebentar. Baik, lalu dipilih dulu yang dari, sudah ada yang ke depan silakan. Ya. Tenang, pasti kebagian. Kita masih punya banyak waktu ya. Lalu masih ada yang di belakang atau sudah cukup dulu? Sebentar ya, panitia masih memilih yang di belakang. Boleh 1 orang, Kak Jaya. 1 orang aja Kak Jaya. Ini sudah ada 1 lagi di sini. Ya, kalau mau cepet mungkin kita pesenin Gojek kali ya. Ya ke sini ya. Ada Kak Jaya? Ya, tolong dikasih jalan, jangan dijegal ya. Oke, silakan maju ke depan. Silakan adik-adikku naik ke atas. Jangan lupa nama, asal sekolah atau kampus dan pertanyaannya apa untuk siapa. Oke? 1 lagi silakan. Ya, maju. Baik, kamu dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Padantia Padi, saya dari SMA Al-Jannah. Mungkin kali ini saya akan bertanya soal investasi. Karena menurut saya kita kan masih remaja, masih SMA, artinya masih punya uang tuh dari uang saku kan. Nah saya tuh mau tanya strategi apa yang aman buat investasi buat anak-anak remaja kayak kita gitu. Karena kan kayak pasti nggak gampang. Itu sih Kak. Dengan uang saku yang terbatas begitu ya? Iya. Boleh diulang namanya siapa? Padantia Padi. Radantia. Adantia. Padantia. Iya. Saya lagi tes pendengaran ya di sini ya. Oke, Padantia terima kasih. 1 lagi silakan. Nanti bareng-bareng aja ke bawahnya ya. Kamu silakan. Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, perkenalkan nama saya Nasya Naria, bisa dipanggil Nasya. Saya dari Universitas Mercu Buana, jurusan Marketing Communication. Mana Mercu Buana? Mercu, ya jauh-jauh dari Menteng, enggak sih dekat. Iya, Mercu Oke. Buana ini habis Anda. Oke, baik di sini saya izin bertanya kepada Ibu Ligwina. Jadi tadi sudah di highlight dalam materinya bahwa menabung itu adalah hal yang penting. Tapi zaman sekarang ini Gen Z seperti kita-kita ini yang ada di sini itu kayak kadang lupa buat nabung atau mungkin ada yang udah nyoba nabung tapi uangnya malah dipakai lagi atau diambil lagi, mungkin ada kan. Nah, saya nih pengen bertanya, biasanya tuh orang-orang lupa nabung karena uangnya itu dipakai buat jajan. Karena sebagai siswa di sini keperluan utama kita adalah jajan kan. Dan uang itu habis untuk self reward aja. Nah, gimana sih cara kita nih ngilangin pemikiran kalau uang itu harus kita habiskan untuk self reward. Sedangkan pemikiran itu udah kayak tertanam dalam diri kita apalagi di zaman sekarang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, cakep ya. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Rum Sarita dari SMK Negeri 66 Jakarta. 66 Jakarta. Oh, di belakang ya. Ya, oke. Saya izin bertanya, kebetulan saya masih usia di bawah umur. Nah, sebagai usia di bawah umur ini, kapan kira-kira waktu yang cocok untuk mengajukan sebuah asuransi atas nama pribadi? Dan saya juga minta beberapa tips untuk memilih asuransi yang tepat untuk diri saya sendiri. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk 3 pertanyaan kita. Terima kasih banyak ya adik-adik kita. Sip. Sudah siap? Iya. Untuk 2 juta rupiah ya. Oke,
Satu-satu ya. Dari Fadantia dulu. Tadi Fadantia itu soal investasi karena kan masih remaja. Kak Jonathan, uangnya masih pas-pasan. Ya. Ada gak sih investasi yang cocok untuk uang yang masih terbatas? Ya. Sebenarnya sekarang investasi itu kayaknya dari 100.000 juga ada. 10.000 juga ada bahkan gitu kan. Jadi saya tidak bisa bilang platformnya tapi silakan explore banyak kok gitu ya. Nah kalau misalnya masih kurang ya nggak apa-apa disisihkan aja dulu. Ibaratnya dapat 20.000 ya udah sisihin 10.000, 10.000, 10.000. Udah disisihin 10 kali udah cukup 100.000 bisa invest. Atau tadi dari 10.000 juga udah bisa invest. Nah tapi yang paling penting adalah kamu harus tahu kamu investasinya di mana. Jadi belajar gitu kan. Pelajari produk investasi misalnya tadi reksadana itu apa ya, saham itu apa ya gitu kan, deposito itu apa ya. Tadi Rizky ya, Rizky tadi bilang deposito bisa ngasih return 2,5% per tahun. Bagus gitu kan, berarti udah lumayan paham gitu, udah lumayan aware sama deposito. Nah ini kan instrumennya banyak banget gitu. Ibarat kalau ya tadi kalau misalnya kalian pengen nyetir mobil, oh jadi belajar, jadi cari-cari tahu, oh mobil gini speknya gini, rasanya sekian, atau motor gitu. Udah tahu tuh motor Vario sama Beat sama apa, bedanya gimana gitu kan. Nah jadi ketika kita belajar, kita jadi tahu, jadi yakin, dan ya udah mau invest. Harus dicek juga ya. Tapi Iya. kalau mengutip dari tadi presentasinya Kak Jonathan, investasi terbaik itu kepada diri sendiri juga ya. Betul, betul. Bisa nggak sih kalau masih muda, ya udah investasinya jangan uang dulu tapi perbanyak dulu skill atau pertajam Betul. skill Kak Jonathan. Nah enaknya sekarang ya, gara-gara internet, kita mau belajar tuh bisa gratis sebenarnya. Nah, Tinggal semua ada di YouTube gitu. Ibarat saya mau belajar masak aja, saya bisa tinggal buka YouTube, bisa cari. Mau belajar gitar, mau belajar drum, bisa buka YouTube. Pasti ada yang ngasih konten gratis. Dan itu bisa kita pelajarin. Gitu. Jadi sebenarnya apakah belajar butuh budget segitunya? Enggak juga. Bisa mulai dari gratis. Atau kalau misalnya mau yang serius gitu ya, misalnya Mbak Ligwina ngajarin finansial gitu, buka kelas, ya udah ikutan gitu. Karena kalian tahu, oh saya percaya nih sama Mbak Ligwina nih, pengen ikut kelasnya, ya udah siapin budget, ikutan kelasnya, jadi skill investasinya makin naik lagi. nah itu ya. Tapi kalau balik ke yang awal ternyata investasi bisa dari 100.000 ya Kak Jonathan. 10.000 bahkan. 10.000 bahkan ya. Reksadana mungkin? Ya bisa. Bisa juga ya, bisa jadi ya. Oke, nanti kita akan pertajam soal reksadana kalau gitu ya. Sekarang kita akan ke Kak Ligwina. Pertanyaannya itu tadi dari Nasia Naria. Nah Kak, pada suka nabung sebenarnya. Cuman sepanjang perjalanan suka stres, aduh pakai dulu deh tabungan untuk self reward. Kadang-kadang udah kepalang habis sama self reward. Gimana caranya membentuk diri kita biar sadar, hey jangan self reward terus gitu Kak. Kenapa enggak self reward? Oh gitu. Emang nggak boleh? Boleh. Jadi justru disediain uangnya kalau mau bersenang-senang. Jadi aku punya rekening namanya rekening hura-hura tanpa huru-hara. Ya, jadi aku kumpulin, misalnya aku nabung, misalnya 100.000 aku nabung ke rekening hura-hura, 100.000 aku nabung buat beli handphone baru, 100.000 aku nabung misalnya namanya rekening dana darurat. Buat kalau emergency aku ngambil dari situ. Giliran aku mau bersenang-senang, aku pakai uang yang mana? Yang rekening hura-hura dong, yang buat handphone gak diambil, yang buat dana darurat gak diambil. Jadi sebetulnya orang yang mengambil tabungannya sebelum waktunya itu sedang melakukan sabotase pada tujuan finansialnya dia sendiri. Menariknya adalah ini sering terjadi karena bahkan gak punya tujuan. Jadi aku tuh udah nabung tapi uangnya kepake. Emang tujuannya apa? Nggak tahu. Ya pantesan aja bingung. Itu ibarat masuk jalan tol, tapi nggak tahu mau exit yang mana. Atau kalian naik bus, tapi nggak tahu ini busnya tuh tujuannya mau kemana. Jadi uang itu jangan dijadiin tujuan. Uang itu adalah alat untuk kita mencapai yang kita mau. Nah sekarang aku paham sih di umur segini mungkin tujuannya apa ya gitu. Kan kalau orang sudah bekerja, sudah menikah, mungkin tujuannya mau beli rumah, mau nyokolain anak. Pada saat masih SMA sama kuliah tujuannya apa dong? Ya udah, mulai dari tujuan yang paling gampang kamu ngerti. Beli handphone baru, ganti laptop, nonton konser, sebutin apa? Nah, rekeningnya atau tabungannya atau celengannya bisa berbeda untuk setiap tujuan. Artinya,
Kalau kamu mau pergi nonton bareng atau mau menghadiahkan diri sendiri beli baju baru, uang yang dipakai itu bukan uang yang sedang ditabung untuk ganti handphone. Tapi jadi bukan berarti kita nggak boleh pakai uang yang sedang kita simpan. Balikin ke tujuannya apa. Nah itu dia, mungkin itu menjadi kesalahan umum anak-anak muda. Uang yang ditabungnya itu tuh dipakai untuk save reward, padahal harusnya punya pos save reward sendiri gitu ya Kak Ligwina ya. Nah seperti itu teman-teman, jadi boleh save reward malah nggak apa-apa. Apalagi kehidupan udah makin banyak penuh tekanan ya, tapi harus punya posnya. Sip, sekarang aku ke Mbak Ada. Mbak Ada, ini pertanyaannya bagus banget dari adik kita. Dia malah udah nanya, pengen punya asuransi pribadi tapi masih belia. Kayak aku kan masih 15 tahun nih. Percaya gak sih? Musrik ya kalau percaya ya. Jadi gimana caranya Mbak? Ada gak sih waktu yang tepat untuk mengajukan asuransi? Dan asuransi apa yang cocok untuk anak muda seperti kita saat ini? Oke, ada. Tadi namanya siapa? Namanya itu, ya hamba Allah ya. Kayaknya operator Putri job lagi aja skip deh ya. si Putri. Pokoknya si cantik lah Iya. tadi pokoknya. Jadi buat teman-teman yang masih di bawah umur, sebetulnya kalau pengen punya perlindungan, gampang. Coba ngobrol sama orang tuanya, karena secara umum usia masuk asuransi itu 21 tahun bisa jadi pemegang polis loh ya. Atau 18 tahun kalau sudah menikah. Tapi kalau sebagai tertanggung, jiwanya yang ditanggung atau mau ada manfaat yang ditanggung, pemegang polisnya bisa orang tua. Ya, jadi bisa janjian tuh, "Pah, Ma, aku mau asuransi yang ini kayaknya bagus deh, bayar 10 tahun tapi ntar 20 tahun bisa balik nih preminya." Gitu ya, ada tuh yang kayak gitu. Nah, teman-teman janjian aja sama papa mamanya, preminya 300 ribu gitu ya. Aku bisa kok Ma nyisihin 100 ribu, udah bisa jadi tertanggung. Ya, 20 tahun lagi nanti mau ambil S2, mau jalan-jalan, pakai uang itu monggo. Atau mau ditabung lagi, dikembangkan lagi, tadi kata Mbak dan Mas ini, dibikin buat usaha silahkan. Tapi kalau ada lagi nih, tadi ya, kalau memang ada manfaat yang tadi berjangka. Kalau yang mau whole life juga bisa. Nanti di usia 21 tahun dia bisa merubah dirinya menjadi pemegang polis sekaligus. Jadi orang tuanya lepas ya? lepas, bisa mengajukan perubahan. Tapi kalau untuk adik-adik ini mungkin coba lihat di e-commerce deh yang murah meriah dulu, lihat kalau lagi mau jalan-jalan ada tuh yang cuma 10 ribuan juga ya, ada yang dalam jangka waktu 1 bulan, ada yang mau 6 bulan, tahunan juga ada. Silahkan dipelajari dulu. Silakan dipelajari. Jadi spesifik untuk adiknya tadi yang bertanya umur yang tepat itu 18 tahun tapi harus sudah menikah. Gitu ya. Tapi kalau mau disiasati tadi bapak ibunya yang Bapak jadi pemegang ibunya, polis, ya. dianya tertanggung. Nah itu lebih aman ya. Asuransi yang cocok untuk anak-anak muda seperti teman-teman generasi Z saat ini apa nih? Kalau menurut saya tadi ya, kalau seandainya tadi kan Mbak Wina bilang kalau bapak ibunya kerja masih di cover. Tapi kalau memang teman-teman bukan bilang BPJS jelek ya, bagus juga sih. Iya. Tapi kalau memang teman-teman terbiasa dengan suasana yang nyaman di rumah sakit, sebaiknya sih sekarang mulai dipikirkan untuk beli asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ya, biar pas sakit cepet sembuh ya. Nggak makin stres di rumah sakitnya ya, gitu. Oke, kesalahan umum apa sih Mbak Ada yang biasa ditemukan sama generasi Z atau anak-anak muda ketika melihat asuransi? Kesalahan umumnya. Biasanya sih karena merasa belum butuh, masih merasa sehat ya. Jadi biasanya menunggu sampai mungkin usia, wajar sih kalau mungkin mau nunggu usia mapan merasa ada yang harus disisihkan baru buat asuransi nanti. Tapi kalau bisa semakin muda semakin baik. Kenapa? Di perusahaan asuransi kita akan diseleksi resiko kita. Betul. Dari kesehatan, kemudian hobi, lifestyle-nya juga, ngerokok atau minum alkohol itu juga dilihat. Jadi kalau semakin kita masih muda, stamina dan badan masih fit, perhitungan resiko kita, preminya juga bisa lebih kecil dan uang pertanggungan bisa diberikan lebih besar. Nah, jadi kita dipaksa untuk sehat begitu ya, Mbak Ada. Aku loncat ke Kak Jonathan. Kalau tadi kesalahan umum anak-anak muda di saat melihat asuransi. Kalau kesalahan umum melihat investasi,
Biasanya pada keliru di mana Kak Jonathan? Ya, biasanya ngelihat returnnya dulu, cuannya kasarnya. Oh bisa untung segini nih, nah hati-hati teman-teman. Jadi kan banyak investasi bodong itu mereka memancing orang dengan iming-iming. Oh ini bisa untung 100% dalam 3 bulan. Ya kayak bisnis aja susah banget gitu kan. 3 bulan langsung untung 100% gitu ya. Nah jadi hati-hati ya teman-teman karena banyak yang terjebak, ya udah nggak apa-apa kita belajar dari kesalahan mereka aja. Gitu. Kesalahan orang lain kan justru buat kita, ya kita enak ya, kita tinggal belajar, nggak perlu keluar biaya, nggak perlu apa gitu. Dan banyak banget yang share di sosial media. Nah, terus juga buat teman-teman intinya, yang paling penting tadi belajar dulu, yang kalau ini kayaknya, wah ini bagus banget, hati-hati. Bisa jadi itu di belakangnya ya palsu gitu, atau bohong, atau gimana gitu. Dan pikirin apa ya, kenyamanan dulu aja. Jadi cari yang resiko rendah, invest di situ. Gitu. Nggak apa-apa kok, deposito 2,5% kalau misalnya oke ya nggak apa-apa. Atau misalnya tadi reksadana cuma 3%, 4%, nggak apa-apa. Ibarat kita lagi belajar mobil, baru mulai nyetir kan pelan-pelan dulu. 10 km, 20 km, parkir mundur gitu. Nggak bisa langsung ngebut di jalan tol gitu. Tapi oh 10-20 km udah biasa nih, oke kita tambah lagi kecepatannya. Jadi 40 km per jam. Oh udah biasa, ya udah kita tambah lagi jadi 60. Sampai akhirnya bisa ngebut tanpa takut nabrak gitu kan. Wow, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke batch ketiga untuk pertanyaannya. Tapi saya boleh pilih satu orang aja ya. Silakan siapa yang mau bertanya. Kenapa? Oh Kak Jaya di belakang, maaf. Yang pilih panitia sengaja bukan saya yang milih biar saya nggak dijegal pas pulang ya. Silakan. Satu orang aja, satu lagi. Baik. Silakan. Tambah satu lagi boleh ya. Terima kasih. Ini antusiasnya luar biasa loh tentang literasi keuangan ini ya. Silakan. Baik, satu lagi silakan naik sebentar. Silakan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Nabila Nurrohma dari SMK 1 Muhammadiyah Ciputat. Izin bertanya, apakah investasi itu bisa merugikan dan kalau bisa bagaimana cara mengatasinya terutama untuk kita para pelajar? Apa yang merugikan? Apakah investasi itu bisa merugikan? Oke. Bisa merugikan atau enggak? Satu lagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Azima dari sekolah SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Adha, jikalau ingin mengklaim asuransi prudensial itu mudah atau sulit enggak Bu? Soalnya saya mendengar rumor dari orang-orang, ada yang ingin mengklaim asuransi prudensial itu justru dipersulit oleh pihak asuransi prudensial itu sendiri. Bagaimana sih Bu tanggapannya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Baik, aku sekarang ke Kak Jonathan dulu ya, karena investasi. Ya. Investasinya itu bisa merugikan gak sih Kak? Ya. Kan pengen cari cuan Kak. Ya jawabannya bisa sih. Ibarat tadi nyetir mobil bisa nabrak gak? Bisa juga. Terus gimana caranya biar gak nabrak? Ya belajar mobil gitu ya. Nah gimana caranya biar investasi kita tidak merugi? Ya kita harus tahu gitu. Kita harus belajar jadi tahu kira-kira mana yang resikonya tinggi, mana yang resikonya rendah. Ibaratnya gini, misalnya contoh nih, investasi yang high risk, high return. Misalnya itu saham gitu. Saham itu bisa memberikan keuntungan yang tinggi tapi resikonya juga tinggi. Jadi kasarnya gini, saham itu kan dia bisa apa ya, dia kan tergantung bisnis di belakangnya ya. Ya, jadi kalau bisnis, nah kita lihat pas pandemi bisnis pada turun tuh gitu kan. Semua pada lockdown, tutup, jadi bisnisnya pada jelek lah. Sahamnya gimana? Sahamnya juga ikutan turun gitu. Nah jadi ini kan tercermin ya, nah jadi bisa seperti itu. Kalau kita tahu, wah bisnis turun tapi nggak apa-apa nanti kan bakal recover lagi. Kita juga santai. Itu kasarnya
turun cuma sebentar, nanti juga perlahan naik lagi. Investasi kita jadi balik normal lagi gitu. Jadi teman-teman, nah mungkin ada yang nggak tahu jadi takut, waduh kok saham saya turun, aduh gimana, apakah harus jual gitu. Nah jadi bingung. Nah tapi kalau misalnya dengan pengetahuan yang cukup, tenang aja gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah belajar. Belajar. Aku mau tanya sini ada yang punya saham? Oh sudah yang punya saham. Pertanyaan simpel Kak. Kapan waktu yang tepat untuk menjual dan membeli saham? Waduh. Mbak aja deh yang jawab. Pengen jawab sih Gue tapi. yang jawab ya. Iya dong. Saat kamu merasa mau ambil keuntungan atau kamu mau motong kerugian? Oh, gitu. Jawab ya. Jadi gimana kalau kapan aku mau beli sahamnya? Nunggu sahamnya lagi turun atau pas lagi naik? Kita nggak akan pernah tahu. Nggak akan pernah tahu. Jadi prinsip untuk untung itu selalu beli di harga lebih rendah dan jual di harga lebih tinggi. Tapi kalau semua orang tahu, semua orang udah kaya dong. Udah kaya ya. Kenyataannya adalah akhirnya kalau belajar untuk investasi saham itu nggak bisa market timing. Nah. Semua pemain di luar sana akan bilang, semua investor dan semua fund manager akan bilang nggak bisa market timing. Yang bisa itu bandar. Nah. Jadi hati-hati kalau mau investasi saham, Hati-hati. jangan kemudian merasa dirinya lebih sakti dari bandar. Nah gitu ya, ini tricky juga ya. Oke sekarang aku ke Mbak Ada. Mbak Ada ini pertanyaannya bagus banget. Kalau misalkan ada isu itu kan belum betul-betul ya. Ada yang mengklaim tapi kok dipersulit, itu bagaimana sebenarnya kronologi aslinya? Sampai capek loh. Kalau ngomongin klaim ini bisa 30 menit sendiri sebetulnya ya, tapi saya coba untuk meringkas. Jadi gini, kalau secara fakta tadi kita sudah 28 tahun November nanti, kemudian tahun kemarin 16,7 triliun kita bayarkan manfaat, baik manfaat jiwa, penyakit kritis, dan juga kesehatan. Ya, 1-2 pasti ada. Salah satu yang tadi ada di materi adalah Pak, kita harus memberi, pada saat kita mau membeli asuransi, tolong sampaikan informasi selengkap-lengkapnya, sejujur-jujurnya tentang kondisi kita. Jangan ditutup-tutupin. Karena ada klausul, makanya ada waktu teman-teman di buku polis untuk membaca, itu banyak klausul. Jangan sampai kehilangan informasi di 14 hari pertama teman-teman membeli polis. Ada banyak ketentuan di situ. Yang pasti kalau teman-teman di awal sudah memberikan informasi lengkap, pernah sakit apa, punya riwayat keluarganya seperti apa, sejak awal seleksi resikonya akan berjalan dan akan memutuskan Anda bisa diterima atau tidak. Penyakit mana yang bisa kami penuhi atau tidak. Jadi pertama itu. Kedua, bacalah baik-baik klausul di buku polis asuransi kita. Mana yang mungkin kita baru ingat, oh iya 10 tahun lalu ternyata saya punya asma, punya apa, oh belum ngomong. Lebih baik dari awal ngomong. Ada juga kejadian yang, ya satu itu. Kedua juga mungkin saja lupa atau jangan mengisi formulir kosong ya. Ya, jangan karena repot, panjang, emang iya asuransi itu karena kita mau melindungi seseorang ya. Dan juga pada saat memutuskan suatu klaim itu dibayar atau tidak, kita harus mempertimbangkan kepercayaan nasabah. Nggak boleh tebang pilih. Misal, wah Mbak Wina beken banget nih gitu ya. Tapi ternyata ada kondisi yang sebetulnya Prudential nggak bisa bayarkan gitu. Jadi mohon maaf harus ditolak. Jadi mungkin dengan adanya banyak era informasi kayak gini, begitu nggak bisa dibayarkan langsung tapi jangan khawatir teman-teman. Kalau teman-teman merasa misalnya kok ada dipersulit atau apa, ada suatu alur yang bisa namanya kita meninjau kembali dengan memberikan medical lengkap atau informasi lain. Tapi ya tadi keputusannya kita harus bijaksana dan adil kepada semua peserta atau pemegang polis kita gitu. Nah ya, tolong jangan hilang-hilang. Cukup perasaan yang hilang, kalau suara jangan ya. Iya, jadi itu adalah jawaban dari ketiga narasumber kita. Tepuk tangan dulu paling meriah, luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya. Namun karena keterbatasan waktu, sayangnya harus kita cukupkan terlebih dahulu.
Terakhir saya boleh minta closing statement. Yang pertama dari Mbak Ligwina terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya yang hadir di sini. Mari mulai dari usia muda, sejak muda, cerdas finansial seperti pesannya Prudential. Karena menurut aku justru pada saat sekarang baru mulai belajar, kita punya banyak ruang untuk mencoba. Jadi nggak usah terlalu pusing kalau menurut aku soal harus investasi yang gimana banget gitu. Justru di usia muda ini kamu tuh punya banyak diskon untuk mencoba. Jadi bisa ngerasain trial error, jadi bisa tahu oh untung rugi itu kayak apa. Karena nanti kalau sudah lebih nambah usia, tanggung jawab dalam hidupnya tuh lebih banyak. Dan kita nggak akan punya ruang untuk error lebih besar pada saat nanti sudah lepas dari bangku sekolah atau bangku kuliah. Jadi ayo semangat belajar lagi. Semangat belajar lagi ya, jadi mumpung masih muda masih punya waktu. Kayaknya masih ngeprank saya deh. Ini di tadi, oke ya. Sip, selanjutnya silakan Kak Jonathan. Ya, oh ada suaranya, udah deg-degan. Cuma saya yang di prank kok Kang ya. Ayo teman-teman, jangan lupa investasi di diri, biar tadi pemasukan kita bisa bertambah, sehingga lebih banyak yang bisa kita investasikan. Wow, luar biasa, investasi diri. Terakhir, Mbak Ada, silakan. Ya, kalau dari saya terakhir setelah tadi kita udah punya wawasan untuk berinvestasi, bagaimana mengelolanya, dapat hasilnya, jangan lupa dikembalikan lagi buat sekitar kita dan juga yang utama keluarga. Ya, pikirkan keluarga kita, balik lagi tadi ya, pilih instrumen investasi atau resiko untuk melindungi teman-teman. Teman-teman di sini mudah-mudahan bisa membawa banyak hal untuk di-share ke sekitarnya. Mudah-mudahan ada acara lagi yang bisa kita berikan untuk masyarakat Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera. Amin. Ada acara lagi ya dari Prudential, luar biasa. Itulah teman-teman sesi talk show yang kita sekarang berada di ujung acara. Teman-teman semoga bisa mendapatkan banyak manfaat setelah mengikuti talk show ini. Baik itu cara asik mengelola uang, memilih dan jago investasi, serta tetap terlindungi aman dari bidang finansial. Dan setelah ini teman-teman akan break, silakan makan siang. Lalu masih ada aktivitas yang seru yaitu Financial Game Board dan juga Financial Check Up. Silakan diikuti kegiatannya. Karena nanti di akhir acara kita akan ada special performance dari wow. Nanti nyanyi bareng ya. Kalau gitu saya Jody Kaprinata, Mbak Ada, Mbak Ligwina dan juga Mas Jonathan pamit. Sampai bertemu di lain sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.